Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Faqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan wa dzakkir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Shadaqallahul aliyul azim. Bapak-bapak dan ibu-ibu serta hadirin dan hadirat jamaah subuh yang kami muliakan, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala di pawang nabita wa zakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Apa ringarra ku Muhammad, apa kainga ku Muhammad, nasaba ternyata maparingarang mapakainga ero maka dai gunana ri sisina to matappa Nah, oleh karena itu saya cuma ingin mengingatkan kepada kita semuanya. Pasanna pung Allah Ta'ala rilalanna kurangi man amila sholihan fali nafsihi wa man asa'a fa 'alaiha wa ma rabbuka bizallamin lil 'abid. Aga betuanna ya ibu pai man amila sholihan fali nafsihi, betuanna nigi to mapigau decing amal decing amal soleh dia sendiri yang memiliki. Dan barang siapa yang berbuat hal-hal yang dilarang oleh agama, karena tengi pung Allah Ta'ala tapi gau, ini sendiri bertanggung jawab matu. Wa ma rabbuka bizallamin lil abid, ya rupung Allah Ta'ala denang kana gau bawang ya tanah. Jadi pakutanana makokwahe, siaga ni kira-kira umur tanah kega mega de cita na jata. Perlu ini upah selalu kita introspeksi diri kita masing-masing. Perlu si matai kapesa aleta kaparesa aleta. Kenapa? Karena ternyata apa yang kita lakukan di dunia ini kita akan nanti pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Salah satu sebarana pamati kipong Allah Ta'ala, wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah faman suhsiha 'anin nari wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Pasabarana na pamati kipong Allah Ta'ala nasaba melo ki nawala pong Allah Ta'ala sinin nagapureta jamak kolino ya kumege di cita insyaallah na patama ki suruga puangi ya kumege jata na dina dampang satu pong Allah Ta'ala mata makinara kepacalan na pong Allah Ta'ala. Nah, hadirin yang kami muliakan, maka tepat sekali pesanna Panguluta Umar bin Khattab, hasibu ampusakum qabla an tuhasabu. Taparesay aleta riwat tude na panaparesa ki redewat tude na panaparesa ki. Labi ko di misang aleta daripada te misangi. Labi ko di parese jolo aleta napa na paresa to kibantu asori monri. Magi na pawang Umar makwe na saba make gato macak kapisa itu na dirisa kapisa alena. Na pusingi mana ngurusan na tahu na padalalena ini sa pusingi alena. Ini yang jadi masalah sebenarnya dalam umat kita ini. Hadirin yang kami muliakan, pun tidak salah tadi malam atau kemarin saya ditelepon oleh Alina atau Malabi tadi, Pak Imam, Pak Ustadz, makanya ipuran nuki macarama. Saya pusing agar aja mi acara mange. Apa yang kita mau caramakan?
Karena persoalannya waktunya mepet, sementara ceramah itu tidak sembarangan. Lama saya merenung, hadirin yang kami muliakan, sehingga ada lahir catatan kecil seperti ini. Maka nak kode usale tanggal 10 matu ula pema di itu hari kelahirannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, saya berpikir iya rona bitta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam aga je gunane lanti mancaji nabi. Apa manfaatnya, apa gunanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus menjadi seorang rasul? Pusing nak. Saya baca kitab At-Tafsirul Munir yang ditulis oleh siapa namanya? Wahab Suhaili, kalau tafsirnya Yasi Utoe. Ada juga di apa namanya? Tafsir Muyassarnya kalau tidak salah siapa namanya? Dr. Ait Al-Qarni. Sehingga saya tidak bisa tidur tadi malam. Tesamor tatesidimu piwang kekuruhe. Tatesidimu piwang kekuruhe. Kakai mana kunasa ngatai pangar. Jam 1 tadi malam saya ada di sana sendiri di situ Yasi Utoe. Saya berpikir, nololoto mak tindro nala deceng. Hadirin yang kami muliakan, ternyata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu angkatallun rupa tujuannya neutusu mancaji suruh oleh ripong Allah Ta'ala sesuai yang tertera dalam surah Al-Jumu'ah ayat 2. Agana fungfung Allah Ta'ala, mudah-mudahan ini menjadi nasihat buat kita semuanya ya ayat ini. Huwallazi ba'asa fil ummiyina rasulan minhum yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yuallimuhumul kitaba wal hikmata wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Hadirin yang kami muliakan, aga betul ya huwallazi ba'asa fil ummiyina rasulan. Dialah Allah yang telah mengutus kepada kaum ammi. Yang dinamakan ummi itu orang yang tidak tahu membaca dan tidak tahu menulis. Jadi yaitu Pak mutusu inabitta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lanti mancaji suro. Apa itu ini biasa irisan karena lengi itu nabi, lengi rasul. Ada yang mengatakan bahwa itu yang dinamakan nabi, dia mendapat wahyu tapi tidak disuruh untuk menyampaikan wahyu itu. Yaitu setelah suruh dia menerima wahyu dan diperintahkan untuk menyampaikan wahyu itu. Nah, jadi puang Allah Ta'ala tu situngan nabu pa mutusu inabitta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di orang-orang di tengah-tengah orang ammi. Nah, kemudian yatlu alaihim ayatihi. Nah, disinilah tujuannya yang pertama. Yatlu alaihim ayatihi. Tujuannya Nabi Muhammad yatlu alaihim ayatihi. Na bacangi tawe ayat-ayat na pung Allah Ta'ala. Aga tujuannya bacangi bare mi tahu ina matappa sarekom mengisalama alinu salama akhirat. Kemudian yang kedua tujuannya wa yuzakkihim, untuk mensucikan hati mereka. Dega nama paci ngatinna niga na toyasa to macare patinna. Tau de nama tappa ripong Allah Ta'ala to macare patinna itu. Ya tu mapak dua bu pak tu macare patinna itu. Tu maja asipa itu maja pangkau kena, tu maja macare patinna itu. Nah, itulah tujuannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus di permukaan bumi ini menjadi rasul untuk kita semuanya. Wa yuallimuhumul kitaba wal hikmah. Tujuan yang ketiga, dek na baca bawangi tapi na pak guru ki. Na pak guru ki korang, na pak guru ki sunnah. Wa in kanu min qablu la fi dhalalin mubin. Walaupun ajanya orang-orang Arab pada waktu itu sebelum datang Nabi Muhammad, dia berada dalam keadaan sesat. Nah, hadirin yang kami muliakan, jadi catatan saya di sini bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus kepada orang Arab, dan sebenarnya bukan hanya untuk orang Arab, tapi untuk kita semuanya. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Semua alam, bahkan bukan hanya manusia,
diutus kepada jin, diutus kepada manusia, diutus kepada seluruh makhluk yang ada di bumi ini. Makanya kita umat Islam ini seharusnya membawa rahmat, bukan membawa azab. Jadi ini isyarat Pak bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, saya juga tidak tahu. Kita mengatakan bahwa Nabi Muhammad itu tidak tahu membaca, tidak tahu menulis, tapi kenapa dia membacakan kita ayat-ayat Al-Quran? Kemungkinan napalain apa, nabacaki. Nah, seperti itu. Nah, karena yang jelaskan dalam tafsir Munir itu seperti itu. Nabi Muhammad itu ammi, tapi dia membacakan kita Al-Quran. Apa artinya ini Pak? Itu isyarat buat kita semua umatnya, bahwa harus rajin-rajin mengaji. Harus rajin membaca Al-Quran. Kemudian hadirin yang kami muliakan, yang kedua, ajak tak baca bawang ya kurangi. Tapi usahakan menjadi obat dalam jiwa kita masing-masing. Hadirin yang kami muliakan, ia tuh kurangnya Pak Bure tuh kurangnya. Bukan hanya bahwa penyakit hati, ada juga yang mengatakan bahwa mengobati badan. Dan termasuk itu Pak, ternyata suratul Fatihah banyak sekali manfaatnya. Al-Fatihah itu dia bisa kalamagi dia nak barakah kiki. Karena pernah satu kejadian hadirin yang kami muliakan ya. Ada orang baru-baru masuk Islam. Tapi na pahami mas selang ina tama selang. Dia na pada makoko tahu tama bami selang kecil-kecil pahami lo mak bini selang. Nah, jadi tama selang. Ah, iya tahu hadirin yang kami muliakan. Suatu ketika kan mabela bulana, mabela kampuna Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sang laki-laki ini lo mangolo ko Nabi maka melo ka tama selang. Ya purana tama selang ipagurin kada maku-makuahe. Jadi na curitangnya Nabi ta. Ya pa ipawang ya kanaga pas sabar mo tama selang kana makue. Ang kataw jangan wewa siruntu. Lo bacangi suratul Fatihah maginang kamadising. Madisit to jangan ngi. Barakana suratul Fatihah. Nah inilah Pak yang menjadi persoalan kita sekarang ini. Magir kui dibacanya to jangan ngi Al-Fatihah maji dia demi pajah. Bisa-bisa namui di Pak baca meto jangan nataro. Nah cobaan na ibu pa nak barakah kiki ay nadi nagkakapa sa rumah sakit dadi. Karena to jangan ibacangin ro, yung kana ako ibacangin suratul Fatihah. Nah, karena itu hadirin yang kami muliakan, salah satu caranya nak barakah kiki ibu pa ako rangi pekku carana nama pacing atita. Kemudian yang kedua, sarekom menginak barakah kiki kurangi itu wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Tak gurui bu Pak betuan na kurangnya. Tak gurui akatan na kurangnya. Insyaallah na pasalama ki po Allah Ta'ala. Ini intinya. Nah, kemudian hadirin yang kami muliakan. Ternyata jadi yang jelasnya ia terlalu agak-agak bu Pak tujuan Nabi Muhammad SAW diutus di permukaan bumi ini menjadi seorang rasul. Jadi iya natu di umat salangnya rogilada ki sebenarnya kode dia neris mengaji. Ini isyarat. Rugi ki kode neris mengaji. Anak tabu pada ini mengaji rogilada ki. Kenapa saya Bapak katakan rugi ki? Nah, luar biasa sekali itu manfaatnya membaca Al-Quran. Itu Bapak kong keluarga mati tuh. Keluarga mati. Nah, bacaan kurang itu kan ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Ya kotania anak na mengajiangi, tania keluarga na mengajiangi, tania apa na mengajiangi, ada pendapat ulama yang mengatakan dia naletu itu. Apalan baca kurangnya. Ada memang pendapat seperti itu. Kemudian pendapatnya Imam Ahmad bin Hambal mengatakan, namo tolem mengajiaki
Yang penting mania maka dauniakan apalan tetap untuk almarhum atau almarhumah, maka insya Allah akan sampai. Nah inilah yang perlu kita pahami umat Islam. Bahwa ternyata perbedaan pendapat di kalangan para ulama itu. Saya juga heran hadirin yang kami muliakan, ini terlalu dibesar-besarkan. Karena ada juga orang yang tidak mau menerima perbedaan sehingga kita saling mencela. Eloku ya Bu Pato, kalau ulama kita yang berpendapat seperti itu, tidak usah kita saling mencela. Ya ku ya Bu Pak secara pribadi tuh. Kong ketau mati na undang mata sia, na dia melo mengajiangi. Keluarganya silakan, tidak jadi masalah. Tidak jadi masalah ji. Tapi persoalannya, ya kong ketau mengajiangi Bu Pato matena. Nang ka anak na pura kajian mapangewate Bu Pak ko ase bola. Iya. Nasaba anak na roto mati dia na melo ko yang ngajian indo na. Dia na melo kaya ngajian ambo na aja na digaguna na yang ngajian to matewe. Ni ka to suruh tan na mangajime waktu na tuo. Ako dia nisangi. Mau ku itu aja na mangamparang. Anda siapa? Tuh. Jangan langsung makara bilang karena pigo ya nabi ini menjadi persoalan di kalangan umat Bu Pato. Matuhe. Nucawe si mamolu te si pangewa-ngewa si rumah salangnya. Angka makara jangan bermaulid, ada yang mengatakan begini. Tidak usah kita terlalu berdebat seperti itu. Kenapa? Karena tidak satu pun hadis yang melarang orang bermaulid. Enggak? Dan tidak satu pun ayat yang melarang orang bermaulid. Kemudian yang kedua, itu yang memerintahkan kita bermaulid adalah ulama kita. Yang melarang kita bermaulid adalah ulama kita. Nah, bagaimana kita memahami bid'ah ini? Ya, terserah Anda. Yang jelasnya saya mengikuti pendapatnya Imam Syafi'i. Saya mengikuti pendapatnya Ibnul Asir dalam bukunya ini. Saya mengikuti pendapatnya Imam Nawawi bahwa saya mengikuti pendapatnya Ali bin Abdus Salam. Agan asam bahwa bid'ah itu terbagi dua. Angka ya bid'atul mahmudah, angka ya mazmumah. Angka ya bid'ah makanja, angka ya bid'ah majah. Jika telah bid'ah majah, upan bertentangan sibak orangnya, itulah yang dinamakan bid'atul mazmumah. Upan bupak sejalan dengan Al-Quran, namun dia kena pigo Nabi, dia kena pigo sahabat. Tapi sejalan dengan ajaran Al-Quran dan tidak bertentangan dengan Al-Quran. Itu yang dinamakan bid'atul mazmumah. Apa namanya? Mahmudah. Nah, jadi Ibu Pak Iro ya wacin rulai, terserah Anda. Ya kuciaku kumamolu aja nah. Dan saya tidak pernah membid'ahkan Anda kalau Anda kajian. Pada itu karena kajian Nabi Muhammad. Dan saya juga tidak membid'ahkan Anda kalau Anda tarbiyah. Dan saya tidak menganggap Anda bid'ah kalau Anda khutbah Jumat pakai bahasa Indonesia. Karena Nabi Muhammad dia nak kesana nak khutbah pakai bahasa Indonesia. Nah, inilah yang penting sekali kita Bapak perlu kita perhatikan. Kenapa saya ungkap persoalan ini? Pusingnya mite tuh Bapak di Facebook itu dan di mana-mana selalu orang berdebat dengan itu persoalan. Sementara kita lupa tujuannya Nabi Muhammad SAW diutus sebagai seorang rasul. Iya hadirin yang kami muliakan, talui aga-aga Nabi diutus talui aga-aga. Yang pertama adalah yatlu alaihim ayatihi, nabacanya Quran, kemudian napacingnya tina atanna alasana tahu, kemudian apa guru kita, apa tujuannya sebenarnya yang tiga ini? Tujuannya yang tiga ini adalah innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Tujuannya untuk memperbaiki akhlaknya manusia. Tujuannya untuk memperbaiki akhlaknya manusia. Saya pernah ditanya orang, Ustaz, kan dia salam makanja. Kalau umpuaga na kami na makanja. Kalau umpuaga kami na makanja, salangaga na kami na makanja. Saya kasih tahu ini hadisnya. Kajian yang terbaik itu
yang mengajak orang untuk pada loki menu pada pakanjaki si patah. Pada loki mebu pada tumak kiada. Pada loki me kita mempunyai sifat sopan dan santun. Karena ajaran agama Islam itu ajaran akhlak sebenarnya. Sehingga apapun yang kita lakukan di dunia ini, apapun yang kita kerjakan di dunia ini, pasti ada semua tuntunannya dalam agama. Ngeloki matama wisiwe, engkau makada aji kanammu, aji kirimu umpamanya toh, pertama ki masigi, kaki kanan, pertama ki wisiwe, aji kiri, matama ki wisiwe, akoi baca he, matama ki masigi, akoi baca masuki, akoi baca. Apa tujuannya? Serekam mengimaki ada ki, supaya kita punya sopan santun. Makanya hadirin yang kami muliakan, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan yang paling banyak memasukkan orang ke dalam surga taqwallahi wa husnul khuluq. Mitau kiri Allah Ta'ala si bawa makanja si pata. Pada loki mebu panetane alita makanja mo gaji si pata roh. Coba makanja mo ga si pata hadirin yang kami muliakan. Maga si pata. Pak Galuk ki aguru pe ko carana mak galu. Era nga akoromi kampung na tahu di ya biasa pita uwe maka mana lebba. Ya makoko si jak kami di pita uwe kan agam mandri. To dis maka danu nasa ustaz balau sapa ka balo nu bingkung mana pita mu pancaji galung itu Coba karena ini bukan persoalan toh. Ini persoalan Pak Galung aguru ki pancaji Pak Galung. Man ahal wasibra minal ardi zulman tu kaula sabara di nigi male tanana te sijak kai padan te kimatu letu talapitu lapi pas sumpadang ni papuasa ki to leloki umrah magala ki ini pagalung ya pecapuri pitawi patotongi mana kimatu tasorimo di pitawi coba dengar hadir ya kami tak nampak empat nih ini jadi persoalan lebah apa pitawi riolo tasi di meter roe mako si jakka mani maga wisang makor rupa pakor kampung kami cai boleh galungi dan bukan hanya di situ saya lihat mako manang maka orang tahu padang kangi hadirin yang kami mulakan jadikan itu bupa mencari padang kaki itu mencari padang kaki yang sesuai dengan peraturan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam papaguran nagamata aja na pada korupa bolu balewi tae nalangga ni balena agak senang. Ini sekarang kena langgang pas sampuring kapan di? Pas sampuring. Nah tutur pas sampue barek mege rita di sana tama kompilasi Jepua nih. Ini persoalan bupa tanah to kaje penipu sana ye. Loh, ini padangkang hati-hati ki. Menre ki umrah, menre ki maga hati-hati ki hadirin. Tandang pa nga padangkang bupa dena to isinggu ki di tapi kan tu si pakai nga makokoahe. Apalah gunanya kita kaya kalau pada akhirnya kita masuk neraka? Apalah gunanya kita kaya kalau Allah murka kepada kita? Hati-hati ki ibu pak hadirin yang kami muliakan. Aja muna megalada tak gurui. Agi kita jama sesuatu tak guru itu. Maka raga je iye. To aga iye. Padangkang guru mancaji padangkangnya makanya. Guru mancaji padangkangnya manini emitau ripungal Allah dan inilah tujuannya agama Islam itu. Maka lupa melupakan jaki si pata. Jadi padangkangnya ini harus tak guru itu. Kemudian apa yang perlu kita pelajari sekarang yang tidak pernah kita tinggalkan? Yang pertama adalah denang kena salaiki pung Allah Ta'ala. Ini harus tak guru itu. Makanya para ulama kita mengatakan bahwa ilmu yang paling perlu kita pelajari adalah ilmu tauhid. Pak disanga kami na perlu nak guru mana tahu tidak ada yang dikecualikan orang kaya, orang miskin, orang tua, orang muda, semuanya wajib mempelajari adalah ilmu tauhid. Ilmu apa sih wangi ripung Allah Ta'ala. Nah sabak mage bupa, iya ku makanja apa sih wat ripung Allah Ta'ala, makanja akiada taripung Allah Ta'ala, maka insya Allah ini atau menyamar ini. Iya. Saya teringat loka siruntu gurut tako
Campalagian ini karena saya lama di Campalagian ini kurang lebih 7 tahun kayaknya belajar kitab kuning di sana. Pupulangi guru ta makarame itu asat dengan mapatatong agasan na pesantren baca kita gondolo puang. Tapi dia na siaga wisang. Dia pa na siaga pak disanga kusading. Si di pesan na kuya. Apa guru bawa numbo. Intattakullaha yaj'al lakum furqana. Apa guru bawa no. Ya kumitau kuripung Allah Ta'ala. Allah pasti akan memberikan petunjuk kepada kamu. Maka nama kui kalau lo pesantrennya, makui tidak usah terlalu banyak teori. Ya kupung Allah Ta'ala bimbing kok, Anda tidak akan kemana-mana. Nah hadirin yang kami muliakan ayat ini, dan itu tadi saya dengar kita baca di Intattaqullaha yaj'al lakum furqana. Ini hadirin yang kami muliakan. Dunia ini Bapak rumit sekali. Rumit sekali sekarang ini dunia. Pusing mana teh karena peku carana namanya duit maka tasat ni dia cocok mau power. Maka na pusing teh maka peku carana namanya duit. Kan makero toh. Peku carana namanya menyawai. Ternyata dalam Al-Quran ada caranya. Intattaqullaha yaj'al lakum furqana. Iya kumitau kiri pong Allah Ta'ala. Napiteki pong kana iya mula baremega duit. Napiteki pong Allah Ta'ala kana kau mujamah. Beraja mau bangkaro. Kan seperti itu. Nah, itulah saya pernah juga ceramah. Yang waktu ku masih sekolah ku Kabalangan, saya sering dengar bahwa ya guru tamu lalle kama bangun pesantren ini. Ya ku nyecapu duina madari gari lolongat di koyawanan kanguluanna. Akala hadiah tu minallah hadiah boleh di pungala tale duit. Parang katu di bangi tasio di kota 5 juta ke 10 juta ke pasiona. Kada bamberi to sia lena tanah kada bamberi hadiah tu minallah. Jadi ro ya Abu Pamakutana ka runtu ka gurutta. Profesor Dr. Haji Abdul Rahim Arsyad MA di gurutta. Dr. Rahim yang terkenal itu. Pupulangi makana kapuang kami waktu tanang ko idi. Itu kasusnya gurutta ambo dalle makana madari runtu di koyawanan kangulan na tonga gajero. Dito na maballe mitawe untuk mengangkat pamornya beliau to. Ternyata gurutta Dr. Rai mengatakan betul itu. Tongang itu nasang. Karena dia saksi sejarah Pak Sapiri Utona gurutta to. Dia tahu tentang dia. Makanya agak napodanga. Maka dia tuh kok kamarana gurutta. Angka kaligrafi taroki pada je. Aga taroki wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Ya kong katot tanay gare gurutta karken roki mala dipuang ajallo mi roya kanang kaya mo baca yasi. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Nigi tau mi tauri pung Allah Ta'ala yaj'al lahu makhraja. Kalau dia punya persoalan, dia punya problem, dia punya masalah, Allah akan memberikan hidayah, memberikan petunjuk supaya orang yang menghadapi problem ini akan keluar dari masalahnya. Coba. Pung Allah Ta'ala po yehe. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Narek makurang yuduina makurang dalena alena maleki dale tan risana-sana. Ya talai tan risana-sana dinale kalkulator. Kamakro di itu ditisangnya sih ditambah sih di 2. Yang makan akong kaya anu melikwe 100 sabu naliangi berarti saru ka 20 sabu. Kamakro ir talai kali-kali. Dia talai layah tasib tapang kabawa mi ditisangi. Kayak boleh kayak gini. Barang kamakwe barang kata amal di dan lain sebagainya. Nah, karena itu hadirin yang kami muliakan, ya komelo kimi nyaman nalinu intinya ajaran agama Islam itu akiadat. Jadikan akhlak dalam kehidupan kita ini adalah barometer dalam menilai sesuatu. Hampir sifat hadirin yang kami muliakan, bagaimana dengan sifat kita sekarang? Umat Islam, saya baca di media sosial, aja nih podang ini kada kira kabupatennya rotis semua itu kapan? Karena ada kabupaten di Sulawesi Selatan ini darurat 4S. Darurat 4S. Sabu-sabu.
sobis, sabun ayam dengan seks bebas. Ini persoalan. Mudah-mudahan tanah tuh di kampung tanah kan tuh. Mudah-mudahan tanah tuh. Ma kita micawa. Tanah tuh gue pilih ada kena. Tuh. Hadirin yang kami muliakan, saya mengungkap seperti ini bukan kita mau menganggap diri kita lah yang paling suci. Saya mengungkap persoalan ini bukan untuk menjelek-jelekan saudara kita. Tapi kita mau menjadikan bahwa harus Bupa menjadi nasihat ini. Ibnul Qayyim Al-Jauzi. Ibnul Qayyim Bupahe. Makutan Ibnul Qayyim hadirin yang kami muliakan. Alena matu jawab pertanyaan ini. Aga pakutanana. Maka dairo Nabi Adam nasu polis pasu polis uruga aga di pasabaran ro. Aga pasabaran ne pasu Nabi Adam polis uruga. Aga pasabaran Bupa. Iblis itu menjadi laknatullah. Ditandru-tandru oleh Ripung Allah Ta'ala. Aga pasabaran Bupa kaum Ad. Lepas turunga pacala oleh Ripung Allah Ta'ala. Aga Bupa pasabaran umatna Nabi Lut. Apa turun Ripung Allah Ta'ala pacalange. Apa turun pacalang. Aga pasabaran Bupa umatna Nabi Syuaib. Lepas jini pacalang. Aga pasabaran Bupa umatna Nabi Nuh. Nalabu, datang tsunami, datang air bah, banjir labu lino. Aga pasabaran na koro. Aga pasabaran Bupa Firaun harus tenggelam di Laut Merah. Dan jasadnya Firaun sekarang ada di museum yang ada di Kairo sekarang. Jadi kong katau Bupa ne kilometer Firaun ke Komasere. Kung katong majasi pa, makan jari balok joka-joka ko kadang kanggo tamu. Na itaye. May ko pala iye. Iya. Karena memang kata Allah dalam surah Yunus kalau tidak salah itu ya, litakuna liman khalfaka ayah. Itu sarekom Bupa menjadi tanda-tanda kosanna Allah Ta'ala, kemudian menjadi nasihat buat orang-orang nanti itu yang ada di belakang. Nah, jadi Bupa itu intinya. Jadi makokoae ia itu perlu ya gurui pikku caran nama kanja apa sewat dari Ripung Allah Ta'ala. Ya ku makanja apa sewat dari puangi namu aga mita jama misalnya napa baraka puangi. Tapi ku majai Bupa atika dari puangi majai apa sewat dari puangi ai namu aga tajama dituga gunana. Iya. Namun dia gagak kata tu limen reki umrah tu lima sumba kina mapa dua kimai kumai ini gak gunanya itu. Cuma yang itu Bupa mapa dua itu dia tu si kabar je nawat di Bupa sembarang kita menuduh saudara-saudara kita semula dan segampang itu kita apa namanya tu memusrikan orang. Okoromi kampung atau desa kukumihe. Engkau tu maranja-ranja bicu. Ma boco-boco. Itu ka kumi kamput teh. Ha? Engka to? Engka ga? Dito gaga. Ukur mi kampun na tahu yang kagari anak awalin na. Kangkan ng karanjan na bicu. Ais. Makanya banyak orang yang mengatakan musri ko iko. To mana kaya ako rumupiara. Itu sih aku pedang kakak jangan dulu menganggap mereka musyrik. To pak dia di itu nerisa karaga jero. Yes magi Bupa sinang makutana kama koro kangka melo ka taneki kong ka kotar karaga jero tapiara. Engka makana anak wali kakaga tala anak wali makana anak wali. Maka apa aja itu? Maka ustas nalasai kinasa kode ne jampang katanya tu wali setat tu. Paya tala wali makan jasi pana. To. Apalagi ambo indo ambo mo mucala duraka paganana. Makuali ro korong kau runtu ranja-ranja bicu maka kasyagu muru na yan utay. Maka rin katumato asagu muru tayo muru na utay na awalite. Maka day ang kanakapa 40 tong muru nostas. Maka kamagi penabicula na ranja na desa to no situju.
Maka sambara tu je mo pe gusta kakak nei ku sambara mo po je punak makuar. Oh, ini bupa menjadi persoalan dalam kehidupan kita. Betulnya bagi saya itu tidak mudah bupa memusyrikan orang, tapi saya tidak setuju kalau tidak sesuai dengan peraturan agama toh. Nah, perlu dia guru anak munri makwaro pikir caranya ya. Kalau mereka musyrik, di mana letak kemusyrikannya? Nah, sama itu juga saya tidak setuju saudara-saudara kita dari NU itu dianggap kuburiyun, penyembah kuburan. Janganlah seperti itu. Artinya di itu gak apa makadai puang hukuman demi pengalatan melu, jangan terlalu gampang kita memusyrikan orang. Kenapa Bapak? Karena ada hadis itu. Ya kau itu itu Bapak musyrik dari musyrik ini itu musyrik. Ini musyrik. Kamu tuduh teh kafir dari kafir ini tuh kafir. Maka jangan terlalu gampang memusyrikan, jangan terlalu gampang mengkafirkan. Selidiki dulu, pelajari dulu. Sarep komang ibu pak tepat sasaran ki dalam. Ada satu dokter itu dokter dia satu nak ketulona karena maka kita pernah lihat aku Pak Bur tanah ku jolo maka malas agak kok. Kita pernah lihat baki Pak Bur tu empat dulu lagi Pak Bur empat iwat tangga kada. Tambahlah samu. Seperti itu. Jadi intinya Bapak, ya guru ya pasti wangi di Allah Ta'ala. Kemudian yang kedua, terutama sumpah jange aguriwi etika sholat. Bagaimana caranya sholat kita ini? Maka gak tahu Bapak, napudato mak tahu itu. Napudato mak tahu kada ustaz. Magi paleyanu raji mas sumpahnya, magi nama jamu sipana. Maka ini nama kanja sumpahnya itu. Karena sampahnya makanya anggasan nama ja. Majai cara nama sumpahnya. Engkau luka mata siya Bapak bagang ukur Engkau to kayakinan makadang. Namoje dia tu mas sumpahnya kumakan jamu sipae. Maka rasa di kumakwir. Namun asang ustaz dia tu mas sampahnya kumakan jamu sipae. Maka lakae. Ya Nabi Muhammad majasi pana tu makan jasi pana kada makan jasa tu. Maka mepe Nabi Muhammad na sampah jamu makan jasi pana berarti ku salah. Tidak benar itu hadirin yang kami muliakan. Dena cocok itu kutu makanan namun itu mas sampahnya kumakan jamu sipae. Iya cocok asumpahnya kumakan jaki sipamu. Kamakuro to. Apa dia tu bupa na cocok kutu itu mas sumpahnya itu masalah kedo. Kan begitu. Jadi sholat itu menuntun kita untuk memperbaiki sifat. Nah inilah intinya ajaran agama Islam. Jadi makanya sempajat tak gurui mas sumpahnya. Pikku carana tema baca Fatihah. Pikku carana ruku. Pikku itu bangkit dari ruku. Apa itu terutama misalnya tu teko ruku itu sami Allahu liman hamidah. Apa jenah lampu lekal we tapas ruku sujud ni. Dia lah sesampajan itu karena orang tidak tumanina. Ya rawi tamaki ka tumakoro, di sekara gaji palalu. Coba kare. Saking banyak orang seperti itu. Sami Allahu liman hamidah. Dia na lampu lekal makwe tapa noni sujud. Engkau tu agama kada itu sebenarnya sami Allahu liman hamidah. Sami Allahu liman. Maka tu kita ka sami Allahu liman hamid. Salah tu mana ka sami Allahu liman hamid. Engkau tu agama ka sami Allahu liman hamidah. Salaman ngir. Itu balam pidana. Selalu sami Allahu liman hamidah. Dan seperti itu. Jadi Bapak agama kita ini adalah ajaran etika, ajaran akhlak. Maka mari kita sama-sama Bapak mempelajari etika apapun yang kita lakukan. Sekali lagi Mak Baluki, mencari Pak Baluki Bapak yang mengetahui cara-caranya sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Mencari guru ki, menjadi gurulah seperti apa namanya? Guru, apa namanya? Guru yang mengetahui cara tuntunannya. Kemarin itu loka matasya bagian yawa kure. Ada santri saya bawa 2 sidi mak bawa oto sidi si bawa mak. Yang saat itu makan pakai tangan kiri. Masin rui pakai 5 kiri. Pulangi maka kaya magi mau pakai 5 kiri manre. Maka dari nasa wisang ustaz ko masin ru pakai 5 kanan. Maka kami samoro ikut tu calon ustaz ko. Aga betuan na ya konita ko masyarakat manre tangan kiri. Di naga gunamu tuh.
Tidak akan di ustaz sih. Make pakai tangan kiri. Apa artinya Bu Pasar kasih satu begitu? Ya roi di ustaz sih, usahakan Anda menjadi contoh. Bukan cuma pandai memberi teori. Ini seperti ini. Terus terang Bu Pak Wakili, dulu setelah saya selesai dari Mesir, sekolah jurusan tafsir, ada dosen saya tanya, ya dosenku Bu Pak Ais, majak apa mungkin terlalu berlebih-lebihan kalau kita bilang, benengan kau panabi, langkah nabi lanti pura Nabi Muhammad ai, nulalena kapa mancaji nabi, unro kanjana sipana Bu Pak, tidak ada orang yang celah beliau. Angka masigi na Bu Pak, ini profesor doktor ini. Lalu tingkah bulan aku di Salim, masigi di kolom rumah lantai paling bawah, bulanan na hasil lantai 2 dengan lantai 3. Ya koloki masigi na masumpah aja Bu Pak, na Pak biringan ki sandalata. Nale sandalata na panataro konra sandalai. Untuk kanjana si Pak na to. Ya koloki masigi na madari ki nakabora ting, nakabora kopi, nasuruh ki minum. Ya komega duina na leki duina, kadang kadui malai. Saking banyaknya. Nah, utana ibu Pak Watwiro, sempat saya tanya beliau, iya ya makokoe selesai nak makuliah kuala Azhar, saya mengambil jurusan tafsir. Ya kuli suka matulo Indonesia, apa yang saya harus kerjakan? Apa yang saya harus kerjakan? Ternyata Bu Pak, di pesan aku yang mapuncu lada, tapi itu sangat berharga dalam kehidupan saya. Apa kata beliau? Alimin nasa bil qudwah. Ajarlah manusia dengan memberikan contoh. Ini pesan naro. Ajar manusia dengan memberi contoh. Ia kumusure tolo mak birjama, kalau jolo mak birjama. Macam-macam cerita lo mak birjama, napalina lo mak birjama, ada asu. Kabura maktan indallahi antakulu ma la tafalun. Musure te masumbang, asumba ko jolo iko aja musur bate masumbang dengan masumbang iko. Sama kerto iko kan karena ustaz. Nah, seperti ini. Jadi toma-toma lebih kumanang ke hadir ini manangnya. Walaupun kita tidak bergelar ustadz, tapi ternyata ini itu toma-toma lebih kumanang ke hadir. Kalau kita ingin sukses dalam membina anak-anak, jadilah kita contoh buat anak-anak. Jadilah kita contoh buat keluarga kita. Dia na cocok tu ya dengan anak mapelo kiri mapelo lada. Dia na cocok bakal pajena mapelo. Kan pajena mapelo ku mapelo lada kada iya kau ya pula duit. Ikut tateng na mapelo pajeto idi. Pajeto i. Ya teng mas sabu-sabu ini mas sabu-sabu tu be aja. Jangan. Nah, alhamdulillah di Pinrang itu saya lihat salah sabu-sabu Pak, saya tidak tahu di tempat lain. Yang kasih di kampung ada satu itu ada diterapkan bahwa ia komelo ima bene tekuri pada setimita. Nah, pada setimita tahu Nah, inapa lepitang pemotongan calonge. Calong makuna si ba calong tingorane punang kadang kahe wasile timin anak atas tes uringnya. Nah, iya ko makadawe salama kini to nak konutai. Nah, iya ko pas sabu-sabu umpamanya to. Ero calong manitu namu pura men ready ya ko terbukti makara makun itu na jadi. Dia na jadi. Nah, iya mi ko makadero calong matu pakon ero panamu di makoto. Pasiala dia musi laga-laga padamu. Nah, jadi nah ini Bu Pak penting sekali. Jadi hadirin yang kami muliakan, jadi iero idi Bu Pak makokoe ilantina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tujuannya adalah ikhrajun nasi minaz zulumati ilan nur, mengeluarkan manusia dari kegelapan menuju kepada cahaya. Pikku cahaya yang aga gunana lepas sarekwam mangi lepas salama ki pong Allah taala pole api neraka napatama ki suruga pong Allah taala barakana yale contoh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi kesimpulan dalam ceramah ini cawe tema maulu Bu Pak, pesan saya di yero idi imam maulu maulu muki tapi koma maulu ki aja tama maulu ya kita lain maulu malagi terlalu lala masigi mencari pemana karpe
Ajak nah, kamu kero toh, silakan bermaulid. Karena kenapa dengan maulid itu kita akan mempelajari sejarahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan maulid kita buka mempelajari sifatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Serekom mengiwat dingi ya cinroy na salama kilino salama ki akhirah. Iya pada iya di namelo maulu silakan kalau Anda tidak mau bermaulid. Cuma satu pesan saya, usahakan tu mari contoh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak usah kita perdebatkan hukumnya. Apa pada tapahat tuh. Namo piku cara nanti mateng itu maulu tatta melo maulu. Yar dia nami maulu namo age ke orang ni tatta dia namelo. Nah, ini bani jadi pada tipiko ni anuta. Melo meneleri ta maulu ya kadina maulu ya kan majasi pak. Ya kuwi di pamulu majasi pak paji maulu. Tika guna ta maulu ko majasi pak mato. Iya ron din maulu majasi pak umpamanya. Maulu ko bare makan jasi pak. Iya. Ko majasi pak umpamanya kai ini nama busulu tami mama kari malakhlak bersor pamagi ya guri tidak usah kita saling menyalahkan. Oleh karena itu hadirin yang kami muliakan tanda nesoy pada loki membuka tu pada milolo di mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menuntun kita sarekom mengikuti carana nawat dingi ya ale contoh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sarekom manginalingnya patiro pung Allah taala dalam mengarungi kehidupan dunia yang cukup sulit ini pada salama kilino salama ke akhirat insyaallah taala. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.